semua bisnis, bahkan kita pribadi sekalipun, kita harus lebih cepat untuk bisa adapt, cepat untuk bisa berubah, cepat untuk bisa atur strategi, karena ternyata perubahan itu terjadi begitu cepat. Jadi semua orang, semua perusahaan next atau ke depan akan dituntut untuk lebih agile, untuk lebih cepat berubah. Bagi Anda perusahaan-perusahaan, saya challenge Anda untuk Anda keluar dari comfort zone, untuk Anda. Halo, salam sukses untuk kita semuanya. Awal Juni ini kita mendapatkan berita yang sangat viral sekali ya. Bukan tentang gosip tentunya, tetapi ada satu brand yang sangat kita kenal dari dulu banget ya, yaitu Giant. Akhirnya tahun ini memutuskan untuk tutup atau gulung tikar. Boleh kasih tepuk tangan bersama-sama? Tentunya ini bukan berita bahagia ya, tapi ya supaya kita memviralkan juga ya, namanya berita viral. Jadi ini bukan Giant temannya Nobita, Sunio, Shizuka, bukan, tetapi Giant Hypermarket ya, yang lebih kita kenal saat ini dengan nama Giant Extra, ada juga Giant Express ya. Berarti tahun ini ada 75 gerai, totalnya ada 75 gerai yang tutup secara bersamaan. Bayangkan, artinya ada kurang lebih sekitar 7.000 karyawan, mereka akan berpotensi kehilangan pekerjaan ya. Jadi ini kejadian yang sangat tidak biasa, dan hari ini kita juga turut prihatin ya, dan kita juga bisa belajar sebenarnya dari kejadian ini ya. Jadi brand yang sebenarnya berasal dari Malaysia kemudian dibawa ke Indonesia tahun 2002 dan dinaungi oleh PT Hero Supermarket Tbk atau Hero Group ya. Jadi sudah beroperasi sejak 2002 dan tahun 2021 sayangnya bulan Juli akhir ini akan diputuskan untuk menutup semua gerainya. Ada 75 gerai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal Giant ini adalah brand yang cukup besar, brand yang sangat dikenal oleh semua orang. Jadi kalau misalkan Anda, bagi ibu-ibu pasti tahu Giant Hypermarket ya, karena itu tempatnya banyak diskon ya kan, tempatnya orang berburu kebutuhan mingguan, kebutuhan bulanan. Karena memang segmentasi pasar dari Giant adalah ya ibu-ibu ini ya, rumah tangga, barang-barang yang murah, hemat, kemudian untuk harga-harga yang middle to low. Hari ini kita sudah nggak bisa melihatnya lagi setelah bulan Juli 2021. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ini yang menarik teman-teman sekalian, bahwa kenapa Giant yang begitu besar bisa kemudian memutuskan untuk gulung tikar. Ada beberapa hal yang saya kemudian ulik-ulik, kemudian cari, dan teman-teman mungkin bisa tambahkan juga ketika teman-teman punya pendapat yang lainnya di kolom komentar. Anda bisa juga berpendapat ya kalau ada sesuatu yang berbeda dari yang saya sampaikan. Nah, yang pertama tentunya adalah karena ada perubahan. Perubahan itu selalu terjadi. Tapi kali ini yang berubah adalah apa? Perubahan pola perilaku konsumennya. Pasarnya dinamis sekali, perubahannya begitu cepat. Anda sadar atau tidak, perubahan semakin ke depan itu terjadi semakin cepat, ya kan? Contoh, misalkan ada versi handphone yang keluar lebih cepat, ya dulu mungkin setahun sekali, kemudian jadi berapa bulan sekali. Saat ini perubahannya begitu cepat, termasuk perilaku konsumennya. Jadi kali ini konsumen memiliki ciri-ciri yang agak berbeda. Di zaman sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang, konsumen lebih menginginkan sesuatu yang lebih cepat, ya, delivery yang lebih cepat, yang lebih instan, kasarnya begitu ya. Sehingga mereka menginginkan mobilitas yang juga lebih cepat, teman-teman sekalian. Sehingga konsep hypermarket ya, konsep hypermarket yang begitu besar di tempat-tempat tertentu itu sudah tidak terlalu populer lagi. Karena mereka akan mencari tempat-tempat yang lebih dekat. Sebut saja ada beberapa brand kompetitor yang saat ini sudah menjamur di mana-mana ya, yang sudah ada di mana-mana. Yaitu ada dua brand yang paling terkenal, yaitu ada Alfamart, ada Indomart. Sampai saat ini ya, brand itu memiliki masing-masing kurang lebih 15.000 outlet atau toko. Bayangkan, ada 15.000. Makanya jangan heran ketika kita jalan sebentar ketemunya Indomaret lagi, ya kan? Jalan lagi lebih dekat lagi ada Alfamart, bahkan sebelahan Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Jadi jangan heran kan ada 15.000 lebih dan akan bertambah terus di seluruh Indonesia.
Jadi bagaimana hypermart, konsep hypermart seperti Giant ataupun yang lainnya akan bisa bersaing ke depannya. Sehingga itu memaksa sebesar Giant, brand sebesar itu harus memutuskan gulung tikar saat ini. Karena mereka juga mengandalkan orang-orang itu untuk datang melihat barangnya kemudian dia beli. Itu yang terjadi. Ya. Dan yang kedua, ini adalah faktor yang kita alami bersama dan dukungan yang sangat besar ya untuk terjadinya keputusan gulung tikar dari Giant, yaitu terjadinya pandemi global ini, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini ternyata mempercepat, mengakselerasi semuanya. Yang pertama tentu mengakselerasi penggunaan teknologi. Kali ini kita bertemu hanya bisa by online saja cukup ya. Kalau dulu mungkin itu sesuatu yang nggak biasa. Kalau bisa ketemu kita lebih baik ketemu. Tapi sekarang kita bisa by online, ketemu tatap muka dan juga bisa menjalankan berbagai macam aktivitas, meeting dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang juga menginginkan proses yang lebih cepat juga. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan, mereka nggak bisa pergi kemana-mana, ya kan? Kemudian mencegah orang-orang untuk mobilitas tinggi, berkerumun dan sebagainya, sehingga tentu konsep hypermarket yang mengundang banyak orang untuk datang di dalam satu tempat itu sudah tidak populer lagi. Maka mereka akan menuju ke tempat-tempat terdekat untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mingguan atau bahkan kebutuhan bulanan. Ya, terutama bagi orang-orang di level middle to low class. Sehingga mereka akan pergi kemana lagi kalau tidak bukan ke brand-brand seperti Alfamart, Indomaret, dan minimarket kecil lainnya ya. Sehingga Giant tentu saja banyak kehilangan konsumen dan akhirnya memutuskan untuk gulung tikar. Nah, tetapi ada hal berikutnya yang sangat menarik menurut saya. Jadi kalau Anda lihat berita di mana-mana ada tulisan Giant tutup, Giant tutup, Giant tutup. Bukan tutup besok buka lagi ya, tapi benar-benar mereka gulung tikar. Artinya sudah tidak akan ada lagi yang akan mendengar brand Giant di Indonesia, teman-teman sekalian. Nah, jadi yang menarik adalah menurut saya pribadi, keputusan untuk menutup brand Giant ini adalah keputusan yang menurut saya sangat tepat. Dan ini adalah keputusan bukan semata-mata karena bisnis rugi kemudian secara spontan gulung tikar, tapi ini adalah sebuah strategi yang ternyata diputuskan secara mendalam. Laporan dari manajemen dari Giant, yaitu dari manajemen yang menaunginya, yaitu PT Hero Supermarket atau Hero Group, mereka mengatakan bahwa ini adalah sebuah strategi karena apa? Setelah ini Hero Group akan memfokuskan seluruh sumber dayanya kepada unit bisnis yang menurut mereka lebih berprospek, lebih punya masa depan. Asal Anda tahu bahwa di bawah naungan Hero Group ini ada beberapa unit bisnis yang sangat kita kenal. Ada 3 yang menurut mereka akan menjadi primadona di masa depan atau menjadi sub unit bisnis yang akan lebih baik lagi prospeknya. Yaitu yang pertama ada IKEA, kita tahu ini bergerak di bidang furniture. Ya, kita tahu bahwa furniture kali ini sangat meningkat sekali. Jadi orang-orang tidak bisa pergi kemana-mana, mereka mungkin punya budget untuk vacation, liburan, tapi nggak bisa digunakan, sehingga mereka bisa menghibur diri mereka dengan membeli barang-barang, furniture dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua ada Guardian. Kalau kita tahu ini bergerak menjual produk-produk kecantikan, kesehatan. Jadi semakin kesini orang-orang juga sangat aware dengan memperhatikan kesehatan dan kecantikan. Jadi Guardian juga sangat berprospek sekali. Dan ketiga ada namanya Hero Supermarket. Nah, pertanyaannya kenapa Hero Supermarket tetap bisa bertahan? Teman-teman, tadi saya mengatakan bahwa Giant ini berfokus pada pangsa pasar middle to low, berfokus untuk memberikan layanan produk-produk yang hemat ya untuk ibu-ibu ya kan, untuk keluarga-keluarga, untuk keperluan mingguan, bulanan. Jadi levelnya middle to low class. Tetapi untuk Hero Supermarket memang mereka mau segmentasikan produk ini untuk pasar middle to high class. Makanya banyak sekali Hero Supermarket itu ditemukan di dalam sebuah mall, ya, mall besar ataupun dekat apartemen dan lain sebagainya. Sehingga untuk pasar middle to high class hari-hari ini mereka punya konsumen yang cukup bagus ya, kondisinya cukup stabil. Sehingga 3 brand ini akan menjadi 3 sub bisnis ini itu akan menjadi fokus mereka. Sehingga mau tidak mau strategi dari Hero Group adalah memotong salah satu kaki yang menurut mereka tidak produktif
Bayangkan jika Giant terpaksa untuk dipertahankan, maka justru saya memikirkan bahwa bisnis ini atau subunit bisnis ini justru akan meracuni bisnis yang lainnya. Maka menurut saya ini strategi yang sangat tepat untuk memotong salah satu kaki yang mungkin akan meracuni kaki yang lain, yaitu brand Giant. Ya, walaupun memang kita akui akan ada resiko, akan ada problem besar yang harus mereka hadapi. Salah satunya adalah ada banyak karyawan yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan. Menurut data dari Asosiasi Pekerja, Serikat Pekerja ya, yang menaungi dari Hero Group, mereka mengatakan bahwa saat ini ada 7.000 orang karyawan yang mungkin akan kehilangan pekerjaan pasca ditutupnya Giant. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu semuanya, teman-teman sekalian, karena problem ini pasti akan dihadapi semua perusahaan, semua organisasi yang memutuskan untuk menutup bisnisnya. Tetapi yang menarik bahwa apa? Bahwa Hero Supermarket atau Hero Group ya, yang menaungi brand Giant ini, mereka ternyata melakukan tindakan pertanggungjawaban yang menurut saya sangat bagus. Yang menurut media, saya nggak tahu medianya benar atau enggak, ya kan? Tetapi menurut media dan banyak media, saya pikir harusnya benar. Jadi Giant atau manajemennya telah melakukan banyak sekali pendekatan-pendekatan, tindakan-tindakan yang sangat baik sekali kepada karyawan-karyawan yang kemungkinan akan kehilangan pekerjaan. Mereka tidak hanya melakukan PHK, tetapi yang pertama mereka melakukan dialog. Ini yang sangat penting sekali. Karena artinya mereka melakukan tindakan yang tanda kutip memanusiakan manusia. Mereka tidak akan melakukan pemecatan saja kemudian selesai, tapi mereka mengajak dialog, ya kan, meminta saran ataupun solusi apa yang bisa dikerjakan bersama-sama, dan itu yang akan dilakukan. Dan sampai saat ini pun menurut berita mereka sedang melakukan pihak manajemen dialog bersama pekerja-pekerja di sana. Karena ternyata akan ada pekerja yang pertama, bukan hanya di PHK, mereka akan dialih tugaskan kepada subunit bisnis yang lain. Karena ternyata Giant yang ditutup 75 gerai tidak sepenuhnya ditutup. Brandnya akan hilang, tetapi ada beberapa yang akan dialihkan menjadi brand lain, yaitu IKEA. Ya, ada 5 tempat atau outlet Giant yang akan dirubah menjadi brand IKEA. Kemudian ada beberapa outlet yang lain akan dialihkan menjadi brand Hero Supermarket. Dan ada beberapa tempat-tempat di Giant itu juga yang akan dialihkan ke pihak ketiga ya, yang tentunya akan dialihkan ke brand yang lain atau bisnis yang lain, kemudian begitu ya. Dan artinya masih ada kesempatan buat karyawan-karyawan yang dulunya berada di Giant, kemudian mereka akan bisa berpindah ke bisnis yang lain. Jadi manajemen Hero Group mereka membuka kesempatan buat orang-orang di dalam Giant yang lama untuk bisa berpindah nantinya. Mereka-mereka yang tidak memutuskan untuk lanjut, pihak Hero Group juga memberikan kompensasi yang sesuai, tentunya dengan dialog komunikasi lebih baik. Bahkan ada di sosial media ada salah satu karyawan, dan ini menarik sekali, mereka justru mengatakan bahwa pada era pandemi, jadi tahun sebelumnya Giant juga memberikan gaji yang full, THR juga dapat, bonusnya juga dapat. Artinya mereka sudah melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan bahwa proses gulung tikarnya Giant ini sebuah strategi yang dipikirkan matang-matang. Ya, jadi hari ini kita bisa belajar dari kasus tutupnya Giant, kasus gulung tikarnya brand besar Giant. Kita mungkin after Juli gak bisa dengerin lagi nama Giant di Indonesia. Jadi, tapi kita belajar sesuatu dari kejadian ini. Singkat kata, kalau kita melihat kasat mata Giant tutup artinya bangkrut, artinya rugi, dan that's all. Tapi di balik itu semua kita bisa belajar bahwa yang pertama, semua bisnis bahkan kita pribadi sekalipun, kita harus lebih cepat untuk bisa adapt, cepat untuk bisa berubah, cepat untuk bisa atur strategi, karena ternyata perubahan itu terjadi begitu cepat. Siapa yang menyangka ada pandemi yang terjadi pada tahun 2020. Jadi semua orang, semua perusahaan next atau ke depan akan dituntut untuk lebih agile, untuk lebih cepat berubah. Bagi Anda perusahaan-perusahaan, saya challenge Anda untuk Anda keluar dari comfort zone, untuk Anda bisa cepat untuk melakukan perubahan, memikirkan what next. Ada banyak perusahaan yang terlambat melakukan perubahan, sehingga bukannya mereka menjadi lebih baik,
tapi mereka justru akan merugikan banyak orang. Ini jalan untuk semua organisasi, semua perusahaan yang saat ini mungkin menghadapi kondisi yang kira-kira kurang menyenangkan, yang bikin jantungnya dak-dik-duk ya. Ada tantangan-tantangan begitu besar sehingga harus membuat keputusan-keputusan besar juga, seperti Hero Group ini memutuskan memotong satu kaki, yaitu Giant. Apakah yang Anda lakukan ke depan? Apakah yang terjadi ketika mungkin Anda harus terpaksa melakukan keputusan yang tidak menyenangkan? Saya berharap semua perusahaan di Indonesia Anda bisa mempersiapkan, karena ke depan mungkin tidak lebih mudah. Ke depan akan ada perubahan yang lebih besar lagi. Kita harus agile, cepat untuk melakukan pergerakan, pivot dan sebagainya. Dan saya berharap semua perusahaan juga jadi lebih baik ya, lewat dari pandemi ini. Yang kedua, kita belajar bahwa di setiap kondisi krisis, kondisi problem, tantangan, pasti dibutuhkan manajemen yang sangat baik. Saya percaya bahwa Hero Group, Giant ini bisa melewati semua prosesnya, bahkan memiliki hubungan yang baik dengan karyawan. Karena kenapa? Dari awal mereka memiliki kepemimpinan, sistem manajemen, pengaturan strategi yang sangat baik dikelolanya. Sehingga pada titik mereka memutuskan untuk penutupan Giant, mereka bisa melakukannya dengan baik, tanpa merugikan mungkin subbisnis yang lain, tanpa merugikan bagian-bagian atau yang lainnya. Dan yang ketiga, kita perlu belajar bahwa kita akan cepat atau lambat akan menghadapi masalah. Tetapi masalah ini jadi kesempatan, apakah kita bisa upgrade ataukah kita jadi downgrade. Ya, penelitian mengatakan dari histori ya, sejarah perkembangan mengatakan bahwa setiap ada krisis pasti diikuti dengan kebangkitan yang luar biasa. Setiap perusahaan yang berhasil bertahan, belajar dalam kondisi krisis, pasti mereka akan setelah itu berkembang luar biasa. Jadi pertanyaan akhir saya, yang perusahaan yang manakah Anda? Manakah yang Anda pilih? Apakah Anda cukup bijaksana membuat keputusan? Apakah jangan-jangan keputusan yang Anda buat akan berakhir menghancurkan perusahaan, atau justru membuat perusahaan Anda menjadi lebih baik? Ya, sampai jumpa pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lebih menarik, yang lebih mendalam, dan terakhir salam sukses untuk kita semuanya.